Kiai Haji Hasyim Asy'ari, silakan perwakilannya. Kemudian dari perwakilan kelompok 5 dari Buya Hamka, dan dari kelompok 6 dari kelompok Dewi Sartika. Mari. Nah. Padadang, oi. Baik, Bapak dan Ibu, ini saya berada di antara para pria. Kebetulan. Selamat datang pada Pak Agus Sulistiono dari kelompok Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Bapak Yoga Muhammad dari kelompok Buya Hamka, dan Pak Dadan Isyada dari kelompok Dewi Sartika. Bapak Ibu yang berbahagia dan para guru debat, kita akan bersama-sama mendengarkan sharing dari ketiga teman kita, dan momen seperti ini sungguh merupakan momen yang sangat berharga, karena disinilah kita itu menimba banyak hal, ya, menimba banyak inspirasi. Sayangnya dari 90, sekitar 9, hampir 100 Bapak Ibu di sini, hanya 9 yang bisa sharing di sini, ya. Tapi saya yakin bahwa dalam kelompok pasti lebih banyak hal yang bisa saling dipelajari. Pada kali ini kita akan mendengarkan paparan dari Pak Agus Sulistiono dengan judul Serunya Belajar Bermakna dengan Praktik Langsung dan Media Digital. Oke. Ya. Lalu dari Pak Yoga kita akan mendengarkan sharingnya tentang inovasi pembelajaran berdiferensiasi melalui Ngumbara. Nanti Ngumbara itu apa, kita akan lihat bersama. Yang terintegrasi dengan collaborative learning pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Oke, dan yang ketiga Pak Dadan akan sharing terkait dengan kreasi mengolah coding dalam membuat game dan animasi dengan berpikir kreatif. Luar biasa. Bapak bertiga, Bapak mempunyai waktu 5 menit masing-masing untuk memulai paparannya. Kita mulai dari Pak Agus Sulistiono. Ini dari kelompok Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Silakan. Kita beri applause untuk Pak Agus. Silakan. Terus. Baik, izin pantun ya Bapak Ibu semua ya. Belum, sabar Pak. Berlayar jauh ke samudra luas, melihat keindahan bawah laut. Jika nanti saya memberi salam, mohon dijawab dengan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, perkenalkan. Oke, izinkan perkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu. Nama saya Agus Sulistiono. Saya dari SMP Negeri 21 Kota Tangerang Selatan. Izin memperkenalkan diri, background saya Bapak Ibu. Saya dari PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022 dari LPTK Universitas Negeri Jakarta. Kemudian background saya baru menjadi guru kurang lebih 4 bulan Bapak Ibu. Sebelumnya saya ngapain? Sebelumnya saya menjadi Master Teacher of Chemistry di ruang guru Bapak Ibu. Jadi saya 5-6 tahun di ruang guru. Ada yang punya aplikasi ruang guru? Saya. Oke, boleh dicek nanti. Ada saya di ruang guru untuk mata pelajaran kimia Bapak Ibu. Ya, jadi kita boleh ditonton, ada saya. Nih, contohnya di atas ini videonya. Kemudian saya juga aktif di Asosiasi PPG Prajabatan Indonesia sebagai Kepala Departemen Kewirausahaan dan Kemitraan dari 2023 sampai dengan sekarang. Oke, lanjut. Nah, di sini saya akan coba menerapkan dari mata kuliah PPG Prajabatan saya, yaitu Design Thinking. Di sini ada yang belajar Design Thinking juga gak kemarin PPG Prajabatan?
Ada ya? Nah, di sini saya coba menerapkan nih ilmu dari desain thinking PPG Prajabatan di kelas saya. Karena saya masih baru 4 bulan di sekolah, jadi saya coba terapkan ini. Pertama dari empathize. Jadi saya coba melihat nih, gimana siswa-siswa saya? Karena saya biasa ngajar SMA, sekarang saya ngajarnya SMP. Nah, saya lihat beda nih karakteristik anak SMP dengan anak SMA gitu. Yang masanya itu sekarang lagi puber-pubernya Bapak Ibu ya. Jadi saya dideketin mulu, dipegang-pegang mulu. Jadi agak takut juga nih Bapak Ibu ya. Makanya saya agak mencoba untuk beradaptasi juga nih ya Bapak Ibu dengan siswa tersebut. Jadi saya lihat pertama mereka itu cepat bosan dan ngantuk ketika belajar IPA. Saya ngajar IPA walaupun background saya kimia Bapak Ibu. Kemudian fasilitas di sekolah saya itu kurang lengkap ya. Lanjut, dan juga saya agak sulit menangkap respon dari peserta didik. Karena SMP Bapak Ibu ya, ketika saya bertanya, mereka jawabnya keroyokan. Jadi saya nggak tahu mereka itu paham atau tidak. Nah, dengan seperti itu saya coba define, kayaknya saya perlu nih membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan dan juga pakai media yang menarik gitu ya untuk menangkap atau menangkap respon dari peserta didik gitu. Nah, dari sana saya coba ideation, coba saya berpikir, nah saya lihat gitu ya, kayaknya perlu ada pembelajaran yang bermakna. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2020 tahun 2003 gitu ya, bahwa pembelajaran itu harus bermakna dan ini sejalan dengan visi misi Kemendikman dengan visi misinya Pak Abdul Mukti gitu ya, yang kemarin dipaparkan di gedung DPR gitu ya. Katanya itu belajar pendidikan bermutu untuk semua. Itu kan jargonnya Bapak Ibu ya. Nah, salah satu pendidikan bermutu itu yaitu dengan menghadirkan pembelajaran yang bermakna. Pembelajaran bermakna Bapak Ibu. Itu yang disampaikan oleh Pak Abdul Mukti di gedung DPR pada saat rapat kerja. Nah, saya coba rancang prototipe gitu ya, saya coba rancang dengan pembelajaran langsung dan pakai media Mentimeter gitu. Dan dari empathize, dari kondisi yang saya lihat dari peserta didiknya. Kemudian saya coba testing, saya coba lakukan dan juga evaluasi praktik langsung dan juga media Mentimeter di kelas IPA saya. Ini tuh gak langsung saya pakai langsung bisa jadi pakai, gak bisa. Jadi saya coba di kelas pertama, saya evaluasi. Di kelas kedua saya evaluasi. Begitu seterusnya sampai di kelas yang terakhir, oh saya dapat patternnya nih. Kalau anak SMP itu ternyata Bapak Ibu gak bisa dikasih LKPD, mereka langsung kerja. Itu evaluasi saya. Jadi harus dibimbing benar-benar. Makanya saya coba next boleh. Nah, ini inovasi saya. Jadi mungkin terlihat sederhana Bapak Ibu ya, karena saya ingat Mas Menteri pada saat itu berbicara kalau mau memberikan pendidikan yang baik, mulailah dari hal kecil di kelas. Saya coba hal kecil di kelas ini dengan memberikan praktek langsung ke anak-anak. Ini pelajaran pertama di kelas 7. Ini first time juga buat saya ngajar SMP. Saya coba untuk anak-anak langsung praktek. Ini pengukuran Bapak Ibu. Jadi anak langsung praktek, langsung mengukur tinggi badan, dan juga dan seterusnya. Tapi sebelum ini saya coba persepsi dulu. Kalau di ruang guru itu ada yang namanya teaser. Teaser itu supaya penonton itu nonton videonya itu full dari menit pertama sampai menit ke-10 tanpa di skip. Itu di ruang guru saya berpikir gimana caranya nih anak-anak nonton gak ditinggalin saya. Gitu akhirnya saya coba kayak gitu. Maka di sini saya coba persepsi juga. Siapa yang mau jadi desainer? Siapa yang mau jadi ini gitu. Oke, siap. Next, ini inovasinya. Boleh next? Nah, kemudian saya juga pakai medianya itu Mentimeter. Ini juga media yang sangat berkesan pada saat PPG. Saya dikasih tahu sama guru panggung saya, ada media ini dan saya lihat ini bermanfaat dan kenapa enggak saya gunakan gitu. Maka saya gunakan di kelas saya. Lanjut. Nah, ini ada praktik langsungnya, boleh nanti dilihat. Nanti saya bakal share juga di grup Bapak Ibu ya. Kalau ada yang mau lihat video-videonya nanti bisa dilihat juga. Pakai media Mentimeter dan juga nanti ada hasil belajar peserta didiknya. Boleh next? Nah, kemudian saya juga pengen anak-anak itu menggunakan media sosialnya dengan baik Bapak Ibu. Jadi dia nanti bakal memposting videonya ya di sosial medianya, di IG-nya untuk praktek langsung. Ini prakteknya adalah perubahan wujud, menyublim, menguap, mengembun dan lain sebagainya. Dia praktek, dia videoin temennya dan nanti diupload di sosial media dia. Jadi selain buat dia tapi buat teman-temannya. Gak cuma bikin JJJJ doang tuh. Saya pusing setiap ngeliat status WA anak SMP isinya JJJJ mulu. Saya gak mau tuh. Saya mau buat yang lain gitu ya Bapak Ibu ya. Next. Nah, ini dampaknya saya coba udah berbagi ke teman saya sejawat, teman kelas 7 juga, guru kelas 7 juga di SMP saya. Next.
dan melakukan juga. Nah ini salah satu teman PPG Prajabatan saya, dia penempatannya di SMP 1 Jonggol, dan dia juga menggunakan praktek langsung yang saya lakukan di sekolah saya, dan alhamdulillah itu juga menarik di sekolah yang beliau lakukan. Next. Nah ini ada referensinya. Menurut peserta didik atau siswa-siswa sangat menarik dan minta semua materi itu kalau bisa praktek aja Pak, jangan ada yang teori doang gitu. Nah itu menarik kan buat guru. Lanjut. Nah ini buat itu, akhirnya Bu, dikit lagi Bu, izin. Next satu lagi. Nah ini tindak lanjutnya Bapak Ibu. Ya jadi tindak lanjut dari praktek langsung saya ini, yang pertama praktek langsung dan penggunaan Mentimeter ini bisa diterapkan di materi-materi lain di pelajaran IPA, baik itu kelas 8 maupun kelas 9. Kemudian untuk pengimbasan di praktek baik ini bisa juga di komunitas belajar dan juga di MGMP IPA Tangerang Selatan. Nanti saya akan melakukan itu. Bismillah. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, kita beri aplaus yang meriah Bapak Ibu untuk Pak Agus dari kelompok Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Baik, tanpa menunggu waktu lagi, kita ke presentasi yang kedua, paparan yang kedua dari Pak Yogaman Muhammad, kelompok Buya Hamka. Silakan. Kita beri aplaus lagi Bapak Ibu. Makan cendol. Dari Buya Hamka mana supportnya? Halo, assalamualaikum. Cek. Halo. Alhamdulillah, terima kasih. Belum ya. Mohon izin saya di Halo, Bu. sini karena sedang mobilisasi, jadi biar lebih gerak. Kuisnya tentang apa sih tadi? Literasi numerasi, ada juga masuk kurikulum merdeka. Alhamdulillah. Boleh Ibu, terima kasih. Halo, assalamualaikum. Iya. Di lantai 3, Bu. Salam Panitia berhenti. Saya selaku bajikan Rahayu. Ya. Baru saya di atas ini, Bu. Turun Pak, saya turun dulu ke bawah. Oh iya. Cek. Iya, teknisi dari Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah mempersilahkan saya, Dewan Penilai yang saya hormati, serta Bapak Ibu guru hebat yang hadir di ballroom Discovery Hotel Ancol yang saya banggakan, dan tentunya kelompok Buya Hamka. Terima kasih yang telah memberikan amanah kepada saya untuk mewakili gelar bicara. Kalaupun mau saya ingin menampilkan produk Bapak Ibu, tetapi hanya perwakilan. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, next. Baik Bapak Ibu, izin perkenalkan diri, nama saya Yogaman Muhammad. Saya merupakan lulusan PPG Prajabatan Gelombang 1 2002 di Universitas Pendidikan Indonesia. Saat ini saya sebagai guru pendidikan Pancasila di Surabaya. Next. Baik Bapak Ibu semuanya, saya selalu teringat dan terngiang hingga sekarang ketika proses PPG Prajabatan, di mana Bapak Filosofi Pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara selalu mengatakan bahwa jadikan sekolah seperti anak, bagaimana anak hidup, tumbuh, kembangnya anak sesuai potensi mereka masing-masing. Saya mencoba memasuki proses pembelajaran, apalagi saya sebagai generasi guru baru Indonesia, hanya 5 bulan Bapak Ibu semuanya di Surabaya, saya mencoba mengasah berbagai treatment di dalam kelas. Mohon izin, ini adalah inovasi saya, yaitu Ngumbara. Apa sih Ngumbara? Ngumbara itu dari kata Sunda, karena saya berasal dari kota Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ngumbara artinya mengembara. Saya mengajak anak-anak bukan hanya belajar di dalam kelas, tetapi kita coba belajar mengeksplor wawasan Biata Mandala di luar kelas. Jadi saya mencoba mereka berpetualangan di luar kelas. Oke, next. Baik, saya mengutip salah satu teori bahwa pada prinsipnya bahwa kenapa saya gunakan pembelajaran berdiferensiasi. Namun dalam panduan pembelajaran asesmen edisi revisi 2024 sebetulnya namanya sudah terdiferensiasi. Karena saya mengikuti konteks tema yang di PPGP Jatim.
Nah dari sana bukan hanya sebatas mengelompokkan gaya belajar, tapi kita berusaha mengakomodir, memfasilitasi keberagaman anak yang luar biasa Bapak Ibu semuanya. Saya yakin setiap anak di dalam kelas memiliki potensi dan unik dan luar biasa. Lalu apa sih situasi? Kenapa inovasi Membara bisa muncul? Next, Mas Bima. Baik, ini saya coba menganalisa di dalam kelas Bapak Ibu semuanya. Saya menggunakan teori dari Buanto dengan skala Likert, di mana ada 3 dasar kenapa inovasi Membara bisa muncul Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, ketika saya datang ke Surabaya, saya awali dari proses asesmen diagnostik. Itu yang menjadi roh utama dalam pembelajaran terdiferensiasi. Saya analisis dari 12 kelas atau 348 siswa. Saya cukup shock ketika pembelajaran PKN di sana ternyata kategori ini 45%. Saya dalami lagi kenapa anak-anak tidak menyukai PKN. Saya tidak berarti mendiskusikan guru sebelumnya, tapi saya melihat bahwa apa nih yang kurangnya, challenge-nya itu apa dari anak-anak kita itu. Lalu yang kedua adalah dari 13 aspek perkembangan yang saya analisis, saya menyoroti aspek sosial emosional anak, di mana ada hasilnya itu 66,67%. Dalam hasil interpretasi Buanto bahwa itu dalam kategori cukup sebetulnya, tetapi subindikator yang saya analisa yang masih kecil itu adalah anak-anak masih belum berani mengekspresikan pendapatnya di dalam kelas. Ketika pertanyaan pemancing mereka masih malu, mereka masih belum bisa bersosialisasi di dalam kelompok. Itu menjadi challenge saya sebagai guru PPKN, karena pada prinsipnya PKN bukan hanya sebatas transfer of knowledge saja, tapi gimana caranya kita membangun behavior, personality sesuai dengan kebiasaan objek belajar Pancasila. Lalu yang ketiga ini yang jadi gongnya, saya mencoba Membara ini karena keinginan saya. Ternyata didukung dengan fakta rapor pendidikan sekolah. Itu ada dua indikator. Pertama adalah penguatan karakter, yang kedua adalah dukungan psikologisnya itu rendah. Dari 71 menjadi 64%. Artinya seorang guru harus kita memanfaatkan dukungan psikologisnya dalam proses belajar. Next, Mas Bima. Oke, next lagi. Nah ini langkah-langkah aslinya. Bapak Ibu, saya ingin mendemonstrasikan sebetulnya apa saja di sini, tapi ini intak dalam proses pembelajarannya. Yang pertama jelas deteksi awal sebagai asesmen diagnostik. Yang kedua ada self awareness. Saya kasih lembaga kode, isinya itu konten-konten materi yang bukan hanya satu gaya belajar, kelompok tidak. Saya memberikan semua keberagaman itu biar anak-anak beradaptasi dan mencoba. Lalu yang kedua adalah bentuk cerita. Dari awal mereka saya arahkan untuk melakukan cerita. Menurut Erikson, ternyata langkah efektif untuk anak-anak supaya berani berpendapat itu adalah dengan bercerita. Lalu yang ketiga adalah adventure. Nah ini gongnya, saya ajak anak-anak mencari harta karun di luar kelas, cari poin-poin sketsa. Next, oke kan waktu. Ini next lagi Mas Bima. Next. Nah ini hasil refleksi saya lakukan pembebasan apa pembelajaran ini seperti apa. Saya akan asesmen terbuka kepada mereka dan ternyata ini hasil refleksi. Next lagi. Ini benar. Alhamdulillah saya sudah disemanisasikan. Alhamdulillah saya sudah sosialisasi di Radio Republik Indonesia Kota Surabaya. Lalu yang kedua saya sudah ibaskan ke komunitas belajar di sekolah saya. Lalu yang ketiga saya sudah berkolaborasi dengan dinas pendidikan melakukan sosialisasi kepada seluruh guru dan kepala sekolah di Surabaya. Next. Itu saja Bapak Ibu, sebenarnya saya ingin banyak menyampaikan hasil refleksinya. Tapi paling tidak apa yang membuat ini berdampak 93,4% menunjukkan bahwa anak-anak sangat senang bahwa ini pembelajaran yang bermakna. 93,3% mengatakan bahwa anak-anak mulai berani untuk berpendapat. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sekali Pak Yoga. Kita kasih aplaus yang oleh baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Dada Syada, guru di SD 061 Cijerah Kota Bandung. Alhamdulillah untuk kegiatan kali ini sangat terasa luar biasa berada di Bapak Guru Ibu hebat semua. Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Ini adalah salah satu judul project dan yang uniknya ini tahun 2022 Bapak Ibu. Kingmaker itu akronim, kreasi mengawal coding dalam membuat game dan animasi dengan berpikir kreatif. Next, Kak Wim boleh. Ini sebetulnya berawal, boleh di skip saja kan ini tidak mungkin. Sebetulnya ini adalah peta jalan yang dibuat, frameworknya, bagaimana saya menerapkan semua kemampuan dan pengetahuan saya terkait implementasi kurikulum merdeka,
student agency, dan semua yang dipelajari. Karena salah satu sisi saya juga adalah sekolah penggerak angkatan 1 dan guru penggerak angkatan 7. Itu yang melatar belakangi bagaimana anak-anak ditantang untuk membuat coding. Codingnya dua, ada di satu di Chromebook, yang saya jelaskan, yang kedua itu di tablet, dan ada Tinker dan Scratch Junior. Boleh di skip lagi? Next Kak, boleh di skip saja ya. Nah ini, satu perkembangan teknologi dan peran coding, ini tentu yang sekarang terjadi. Berikutnya, terkait next lagi Kak, karena memang di next saja. Nah, dampak game online seperti yang diketahui banyak ya. Dampaknya itu melalui narkoba juga ada. Berikutnya lagi boleh, terkait bagaimana profil pelajar Pancasila di coding. Yang diambil adalah terkait penguatan profil pelajar Pancasila, di mana akan terlihat bagaimana pengambilan posisi profil pelajar Pancasila yang tepat akan menentukan bagaimana keberhasilan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Fokus saya bukan pada hasil akhirnya sebetulnya, tapi bagaimana menguatkan karakter anak-anak di gotong royong dan dimensi kreatif. Berikutnya, ini yang digunakan adalah All Star. Next lagi. Nah, situasinya perkembangan teknologi digital pesat dan game menjadi aktivitas harian anak-anak. Selanjutnya, penting untuk mendorong anak yang fokus adalah mereka diciptakan, mereka dikreasikan, mereka difasilitasi untuk menjadi konten kreator digital, bukannya video konten kreator media digital. Dan penguasaan coding ini adalah salah satu cara mengolah kemampuan kompetisional. Itu yang saya pahami di 2020 lalu. Berikutnya, tantangannya jelas ya. Masih jarang nih pelatihan pendidik untuk guru, bahasa Inggris belum pernah dipelajari guru di kelas 1, itu tantangan. Coding yang materi jarang di SD, dan terakhir keterbatasan waktu karena ini sistemnya sistem blok Bapak Ibu. Hanya 12 kali pertemuan. Tantangannya terbesar dari. Berikutnya Kak. Nah, aksinya yang pertama saya menentukan kira-kira dimensi profil pelajar Pancasila apa yang tepat untuk memfasilitasi anak-anak. Kuncinya adalah memfasilitasi Bapak Ibu. Berikutnya, menyusun modul projecting maker. Saya coba sesuaikan dengan persis panduan yang saat itu ada, meskipun sekarang ada perubahan lagi. Tapi setidaknya saya mencoba seideal mungkin membuat sebuah modul sampai pelaporannya dan sampai raportnya. Berikutnya, pemanfaatan TIK, tablet, Chromebook, dan belajar IDF. Bapak Ibu yang harus dipahami, saya mencoba menggunakan semua platform, semua teknologi yang ada, karena anak-anak sudah bisa menggunakan semua aplikasi Google Workspace for Education tanpa Quizzes, Educape, Bumi Education, dan lain-lain. Sehingga ini adalah bagian tantangan terakhir bagi saya. Berikutnya Kak, nah pelaksanaan proyek ini sudah jelas, ada alurnya, tanggalnya juga jelas, tapi tidak mungkin dibahas sekarang. Dan selanjutnya ini ada dampaknya. Saat itu alhamdulillah gotong royong sudah jelas ya, berpikir kreatif, bisa menciptakan sampai mulai merancang konsep sampai membuat gamenya. Kemudian di tahun ajaran berikutnya akan berkelanjutan, di tahun berikutnya anak sudah bisa pamer kabar 21 dan di situ ada Pak Kadim dan anak yang di sebelah kiri itu sedang menjelaskan bagaimana cara membuat codingnya. Bahkan siswa yang presentasi pun harus dilatih dulu, ada tantangannya, membuat game, membuat animasi, sambil membuat portfolio digital sendiri. Ada seleksinya juga. Berikutnya di bagian akhir ini refleksi, insya Allah tidak akan ada satupun yang tidak dinilai, dalam arti tidak diperhatikan, semuanya ada. Scoring group atau Likert itu ada semuanya, Bapak Ibu. Dan terakhir adalah bagian yang tidak kalah penting, next. Semua ada di sini juga, dari mulai naskah, dari mulai membuat rangsangan, blok codingnya, elemen apa itu anak-anak yang mencari dan menentukan. Dan terakhir, ini bagian terakhir saja, memang refleksi seperti ini. Yang diharapkan pada akhirnya ternyata harapan Pak Menteri sekarang, saya sudah mencobanya di 2020 dan saya yakin semua kalaupun kita persiapkan insya Allah anak-anak Indonesia bisa menjadi generasi emas di 2045. Bapak Ibu terima kasih, itu yang saya sampaikan. Terakhir dari Socrates saja ini, jangan paksakan anak-anakmu mengikuti zatmu, mereka diciptakan untuk kehidupan di zaman mereka, bukan di zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih. Baik, Prof. Siki untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih. Selamat siang dan terima kasih sudah berbagi inspirasi dan juga edukasi. Ini jawabannya boleh 1,5 menit karena jawabannya dari saya. Pertanyaan saya adalah secara umum hambatan apa yang dimiliki oleh guru untuk bisa beredukasi? Umum ya, jadi guru-guru seluruh Indonesia, bukan hanya 90 di sini ya, tapi guru-guru di Indonesia. Jadi hambatan apa
hambatan apa yang paling utama agar guru bisa berinovasi. Kemudian pertanyaannya yang pertama, apa pemecahan yang sudah Anda lakukan untuk diri Anda sendiri? Kemudian yang kedua, saran apa yang bisa Anda sampaikan kepada guru lain di Indonesia? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Presiden. Kita mulai dengan Pak Dhani. Bagi saya pribadi Pak, yang memotivasi bagaimana sebagai saya seorang pendidik, satu Pak, saya ingin berdampak di kelas gitu kan. Ketika ingin berdampak di kelas, saya akan mencoba membandingkan diri saya sebelumnya dan diri saya setelahnya. Artinya saya ingin berlomba dengan diri saya sendiri. Motivasi yang terbesar adalah saya ada waktu apa yang ingin saya optimalkan, sehingga mungkin pada akhirnya saya memposisikan diri sebagai versi terbaik saya bagaimana disesuaikan dengan kebutuhan saat itu. Kalau contohnya ketika saya selesai menguasai terkait diferensiasi sistem belajar, mungkin berikutnya di bulan berikutnya, di semester berikutnya yang akan dikuatkan adalah terkait bagaimana choice, voice, dan ownership di kelas. Jadi itu tahapan yang saya lakukan dan harus berdasarkan dari motivasi diri. Kemudian kalau saya yang berbagi mungkin pada akhirnya balik lagi, apapun yang kita lakukan termasuk proyek ini pun sebetulnya tidak ada kata lain, termasuk hanya ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak di kelas. Top kegiatan praktik baking makeup juga bukan untuk kegiatan ini dikhususkan, tapi saya hanya berniat itu akan dilaksanakan di kelas sehingga saya bisa berdampak di kelas dan melihat respon anak-anak sangat luar biasa, sudah menjadi sangat lebih dari cukup untuk mengapresiasi apa yang saya lakukan dengan king makeup tersebut. Itu saja yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Berikutnya Pak Agus. Ya, Pak Agus dulu. Silakan. Baik, menurut saya pertama untuk apa sih tantangan atau hambatan untuk guru itu mau berinovasi gitu ya. Menurut saya pertama adalah adanya kemauan, mau atau tidak dulu sih. Karena kalau dari awalnya sudah tidak mau berapapun ikut pelatihan yang dilakukan oleh kepala sekolah, dinas dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam diri guru itu sendiri tidak ada kemauan untuk berinovasi, untuk membuat pembelajaran di kelas itu lebih bermakna kepada peserta didik, itu nggak akan bisa guru itu berinovasi. Nah, apa yang dilakukan saya untuk bisa memulai itu? Jujur, ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang guru secara offline, dulu saya guru online Bapak Ibu, saya dikenal online sama murid-murid jutaan anak dari Sabang sampai Merauke kenal saya melalui aplikasi Ruang Guru. Tapi saya beranikan diri untuk meninggalkan Ruang Guru dan mengabdi di negeri ini untuk menjadi seorang guru, karena saya ingin punya dampak dan saya ingin ada sesuatu yang saya berikan ke peserta didik. Saya ingin mendidik peserta didik dan kalau dibandingkan dengan salary jauh sekali. Makanya ketika saya sudah menjadi seorang guru, saya nggak mau menyia-nyiakan itu. Saya nggak mau buang-buang waktu. Saya langsung coba action apa hal kecil yang bisa lakukan di sekolah gitu. Karena saya sudah dapat beberapa ilmu saya di PPK Prajabatan, saya coba terapkan ilmu itu di kelas saya. Nah, saran saya untuk Bapak Ibu guru yang mau berinovasi, mulailah coba refleksi diri kali Bapak Ibu ya. Sekarang Bapak Ibu sudah menjadi seorang guru, kira-kira peran Bapak Ibu sebagai guru itu apa? Tidak hanya menggugurkan kewajiban mengajar, di ruang guru saya bisa mengajar, tapi di sekolah saya bisa mengajar dan mendidik. Jadi manfaatkan waktu Bapak Ibu di sekolah untuk bisa mengajar dan mendidik peserta didik yang ada di sekolah Bapak Ibu semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus. Para Dewan Juri, Pak Agus ini dari kelompok Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan sekarang kita panggil yang ketiga, Pak Yoga dari kelompok Buya Hamka. Pertanyaannya sekali lagi, hambatan guru dalam berinovasi, pemecahan dan caranya seperti apa? Silakan Pak. Terima kasih Bapak Ibu menilai. Terkait masalah tantangan dan hambatan, saya arahkan di dua irisan. Pertama dari sisi internal dan eksternalnya Bapak Ibu. Yang pertama internal dalam dirinya. Kenapa saya menganalisa minat Bapak Ibu? Bagaimana anak-anak bisa masuk dalam pembelajaran kita kalau mereka tidak ada hadir dalam proses pembelajaran itu. Sehingga saya pikir bahwa dari sisi internal Bapak Ibu guru yang harus dikuatkan, itu satu. Yang kedua eksternal. Mungkin ini semacam klise, tetapi bisa aja ada faktor fasilitas, daya dukung eksternal rekan sejawat. Apalagi hari ini dalam perspektif pembelajaran kurikulum merdeka, alhamdulillah kita memiliki komunitas belajar. Saya arahkan, mohon Bapak Ibu dan kita semua bergerak bersama-sama untuk mengelola komunitas belajar masing-masing di sekolah. Lalu bagaimana pemecahannya? Ketika saya
ingin berinovasi, karena mungkin dari sisi saya yang planner, Bapak Ibu, jadi saya tuh merencanakan kalaupun gagal ada alternatif A, B, dan C. Jadi saya mencoba bagaimana dalam setiap proses atau yang saya inginkan, saya memplanning harus apa dulu, dilakukan apa dulu. Mungkin sekarang yang kita kenal adalah dengan konsep STAR. Lalu yang ketiga adalah saran. Sekali lagi bahwa kita adalah sebagai guru harus terpikir dan harus kita itu dinamis. Seperti dokter sebetulnya, kita harus siap dan menerima segala bentuk pengetahuan baru. Mungkin saja kita belajar hari ini seperti ini, tapi ketika 10 tahun ke depan bisa jadi itu berubah. Artinya kita harus up-to-date dan dinamis dalam menyerap berbagai ilmu pendidikan ataupun ilmu wawasan lainnya di sana. Jadi sekali lagi pada prinsipnya mari bersama-sama untuk belajar terus sepanjang hayat sesuai konsep. Terima kasih. Pas sekali waktunya. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk ketiga mempelai. Saya harus menyu ya. Kalau saya nanya berarti memang saya ingin tahu ya. Mau confirm tentang karyanya yang pertama. Yang kedua baru saya akan bertanya. Boleh ya Bapak ya? Yang pertama tentang mentimeter ya Pak. Mentimeter itu kan biasa digunakan untuk polling, survey, ya, something like that. Tapi ketika Bapak datang dengan inovasi menggunakan mentimeter dalam proses pembelajaran, itu yang membuat saya benar-benar pengen tahu kayak gimana sih dipakai dalam proses belajar, apa hanya dipakai untuk evaluasi aja, apa dalam proses pembelajarannya ada apa? Yang satu. Yang kedua, dari Pak dari Dewi Sartika, dari Buya Hamka ya, dari Buya Hamka, kita itu diminta menilai juga tentang ada nggak impact budayanya, dan Bapak itu membawa menggunakan gitu ya. Tapi diharapkan sebenarnya it can be itu bisa diimbaskan ke seluruh Indonesia gitu. Kalau seandainya ini bisa lebih di Indonesia kan, Bapak akan menamakan apa ini, gitu ya. Yang kedua. Kemudian yang terakhir buat Pak Dadang, mind blowing, ya tentang coding ini sangat dibutuhkan. Kebetulan bidang ilmu saya adalah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, dan kemarin waktu Pak Profesor saya bicara tentang artificial intelligence. Jadi saya tapi ada tapinya ya. Ketika ini kita mau terapkan, mungkin hambatannya adalah unit someone yang bisa gitu ya. Ada dan yang mungkin saya akan minta bicara sedikit tentang hambatannya. Kalau misalnya ada sekolah yang pengen menerapkan ini, sementara sumber daya yang paham tentang coding itu belum tersedia. Apa sebenarnya strategi yang bisa dilakukan? Oke, itu konfirmasi saya terhadap karya. Pertanyaan saya Bapak Ibu, pada penelitian dilakukan oleh Harvard Business School, Harvard Business Review pada September Oktober 2023 tahun kemarin, itu disebutkan bahwa kita akan kehilangan job 15-20% pekerjaan hilang. Ya. Kemudian CNBC juga melaporkan bahwa ada masih Harvard Business Review 32% job itu akan bertransformasi. Oke, jadi 19-20 hilang, tapi 32% akan bertransformasi. Dan tahun 2020 kemarin bulan Mei ada 4.000 job loss yang mereka sendiri. Nah, guru apakah akan terganti dengan generatif AI dan sebagainya? Kita semua sepakat bahwa guru tidak akan terganti ya. Tidak akan terganti. Pertanyaan saya Bapak Ibu adalah, saya meminta, bukan pertanyaan sebenarnya, saya meminta Bapak Ibu untuk meyakinkan teman-teman kita bahwa kita tidak akan terganti di Society 5.0. Bagaimana caranya? Bapak Ibu meyakinkan mereka bahwa kita tidak akan terganti, tapi apa yang harus terjadi? Itu saja Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita beri aplaus untuk pertanyaan yang sangat luar biasa dari Prof. Kamila. Baik, kita mulai dari pertama Pak Agus dulu terkait dengan mentimeter. Pak, silakan. Ya, tadi disampaikan bahwa biasanya mentimeter ini adalah untuk survei, tapi kali ini ada inovasi yang Pak Agus ingin sampaikan. Silakan disampaikan. Juga sekaligus menjawab pertanyaan yang berikutnya tentang pertanyaan sangat-sangat
mungkin membuat kita resah juga ya, tapi nanti kita lihat bagaimana teman-teman akan meyakinkan apakah guru ini nanti akan terganti atau tidak. Pastinya tidak. Bagaimana kita meyakinkan kepada mereka? Sekaligus dijawab, ada waktu boleh 2,5 menit, Prof, karena ini agak panjang ya, 2,5 menit masing-masing. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Untuk Mentimeter ini, kenapa saya jadikan sebagai inovasi? Yang pertama, saya melihat pembelajaran di sekolah saya itu belum menggunakan salah satu media untuk menarik survei ini Bapak Ibu. Jadi kenapa tidak untuk saya bisa lakukan di kelas saya? Dan ketika saya PPG Prajabatan kemarin gitu ya, dosen saya, kemudian guru pamong saya itu menggunakan Mentimeter ini dengan berbagai fitur yang ada gitu Bu. Gitu Bu. Jadi yang pertama, kan tadi saya lihat berdasarkan enterprise tadi ya, saya melihat bahwa ketika saya bertanya kepada peserta didik, namun jawaban-jawaban mereka yang sangat kompak, jawabannya barengan gitu Bapak Ibu ya. Akhirnya saya coba berpikir harus ada salah satu media untuk menarik jawaban dia. Akhirnya saya berpikir saya bisa menggunakan Mentimeter ini untuk menarik jawaban dia. Tapi nggak cuma itu aja, itu bisa di awal pembelajaran, bisa buat di upper seksinya, kemudian bisa di tengah-tengah pembelajaran, kira-kira untuk mengkonfirmasi di setengah perjalanan pembelajaran kita mau mengkonfirmasi pembelajaran kita itu seperti apa, dan nanti mungkin bisa di akhir pembelajaran juga bisa digunakan. Jadi saya belum tahu ya apakah itu bisa dikatakan sebagai inovasi atau tidak, tapi hal kecil yang bisa lakukan di kelas dan belum dilakukan oleh guru-guru yang ada di sekolah saya, coba saya lakukan. Harapannya nanti di Kombel yang ada di sekolah saya, Bapak Ibu guru yang ada di sekolah saya bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk pembelajaran bisa lebih menyenangkan dan juga bermakna untuk peserta didik. Itu jawaban saya. Kemudian yang kedua, apakah guru itu bisa tergantikan atau tidak? Ya tadi sudah jawab juga, itu tidak bisa tergantikan. Maka dari itu, ketika saya memutuskan untuk menjadi seorang guru ya Bu ya, saya ingin ada physical touch Bu, ada physical touch ke anak. Jadi di ruang guru mungkin saya nggak kenal anak saya siapa, dia punya masalah apa,